Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukron yang kami hormati Ustazah Kamila, syukron untuk hadirannya pada acara siang hari ini. Sebelum puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara pada muhalis pada siang hari ini dimulai, sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan membacakan peraturan daripada muhalis. Yang pertama, silakan menuliskan nama dan ID host saat masuk Zoom. Kemudian wajib menyetorkan hafalan hadis sesuai yang dituliskan. Kemudian tidak meninggalkan Zoom saat acara berlangsung. Kamera dan mic on saat setoran hafalan. Mic off saat yang lain setoran atau saat Anda tidak menyetorkan hafalan. Kemudian mengerjakan soal di kuis soal di kuisi, dan mengisi testimoni di grup peserta muhalis. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ustazah Kamila membuka muhalis pada siang hari ini. Tafadholi Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, Umi, Ukhti Solehah ya semuanya. Insyaallah dalam keadaan sehat. Mari kita buka kajian kita, ta'lim kita, ya, yaitu muhalis ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah ta'anallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدي الحاضرين أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة لحضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي وارحمني ولوالدي آمين. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, Ustazah, syukron. Untuk yang pertama, yaitu Ukhti Wulan, menyetorkan hafalan hadis 33 dan 34. Silakan. Afan, anak pakai setor hadis. Kemarin, ya. Anak setor hadis 33 saja. 34-nya belum mungkin. Oh, hadis 33 saja. Silakan. Baik. Bisa dimulai? Suara anak-anak enggak? Saja. Agak kurang jelas. Kurang jelas ya? Jelas ya. Ada noise-nya itu. Ini udah jelas belum? Sudah. Oh iya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ulan SHA 2670792, setor hadis nomor 33. Hadis nomor 33 bab akhlak, tema tanda-tanda orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi salatun. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza autumina khana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi, tanda-tanda orang munafik, salatun, ada 3. Idza haddatha, jika dia berbicara, kadzaba, dia berdusta. Wa idza wa'ada, jika dia berjanji, wa idza wa'ada akhlafa, dia berkhianat. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza autumina, dan jika dia diberi amanat, khana, dia berkhianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Dan jika dia diberi amanat, jika dia berjanji, dia berkhianat. Dan jika dia diberi amanat, dia kebalik ya Ustazah ya. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia berkhianat. Dan jika dia diberi amanat, dia mengkhianat. Jika dia diberi amanat, dia jika dia berjanji, khona itu berkhianat ya, benar nggak Ustazah? Iya, khana berkhianat, betul. Akhlafa yang bukan berkhianat. Jadi kalau berjanji dia ingkar ya. Oh iya, berarti yang tengah. Iya, yang Iya. mengingkari. Jika dia berjanji, dia mengingkari, dan jika dia diberi amanat, dia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 32. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, tabarakallah Ukhti Wulan. Hafalannya cukup baik ya, meskipun tadi masih ada yang agak kebalik artinya, nggak apa-apa. Semoga ke depannya lebih mungkin lagi hafalannya. Yang ingin saya koreksi, tadi di awal Ukhti membaca Rasulullah SAW qala, begitu ya. Jadi kalau kita pakai kaidah bahasa Arabnya, qolanya di awal ya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau mau diartikan baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi jangan digabung-gabung begitu ya. Kemudian di awal sempat wa iza baca ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada khalafa ya. Yang pertama Uti baca khalafa. Tapi ketika diulang sudah lebih baik ya, khalafa. Kemudian ada yang kurang tepat wa idza tumina. Jadi bukan wa idza autumina. Ya, kalau au itu artinya itu iza, cuma tulisannya di atas huruf waw. Wa idza tumina. Ya, diberi amanat gitu. Nah, jadi bukan autumina. Untuk urutan baca hadisnya Allah sudah bagus karena memang ini hadis qauli diawali dengan qala Rasulullah, temanya sudah benar sampai nomor hadisnya juga. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi, semoga dimudahkan. Amin. Jazakillah khairan Ustazah, afwan banyak salah. Sekalian aja Ana izin pamit Ustazah ya, karena ini lagi kerja. Oh iya, Masya Allah. Iya, boleh Ana live di grup juga bolehkah? Live di sini. Gimana? Ana boleh live nggak sekarang? Soalnya ini lagi kerja. Oh silakan. Silakan. Jazakillah khair, afwan banyak salah. Jazakillah khairan katsiran. Iya, mohon pamit itu saja dan semuanya. Umusina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Untuk Masya Allah, tabarakallah, hafalannya mungkin. Untuk selanjutnya, Umi Dia sudah siap? Sudah vokingnya sudah selesai, Umi? Udah, cuma tinggal bau. Alhamdulillah. Silakan, Umi Dia menyetorkan hadis berapa? Hadis ke-69 dan 70. Hadis 69 dan 70. Untuk selanjutnya bersiap-siap Uhti Rifda. Ya, silahkan Umi Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setaran hadis yang ke-69 dan 70. Hadis yang ke-69 termasuk bab muamalah tentang pendapatan tukang bekam. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa aqal hajjama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2117. Kemudian hadis yang ke-70 termasuk bab muasyarah tentang muslim adalah bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslimi. La yaghlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Muslim adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Tidak mendoliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah memenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6437. Alhamdulillah. Koreksinya Ustazah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Umi Dia ini salah satu yang istiqomah ya. Tiap muhalif, Masya Allah. Ini saya harus banyak belajar. Ini istiqomahnya dari Umi Dia. Ya, Alhamdulillah. Untuk hafalannya bagus ya. Lancar. Hanya barangkali saya sedikit mengoreksi untuk pengucapan ya. Untuk pengucapan. Karena kita kan di sini kadang dikoreksinya itu berdasarkan dengan tulisan ya, dengan tulisannya disesuaikan seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai sekarang kita mulai sedikit-sedikit perbaiki. Kalau ada yang bacanya qala Rasulullah SAW atau qala Rasulullah SAW, nah itu mulai diperbaiki pelan-pelan. Jadi kita sesuai dengan tulisannya. Maksudnya di situ karena kenapa qala? Karena memang bentuk fi'il madhi seperti itu. Qaf dengan alif ya, lamnya lam saja sendiri, nggak pakai ya. Jadi pendek qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi Umi membacanya wasallam gitu ya. Jadi lamnya tidak bertasydid. Padahal penulisan wasallam itu sampai kapanpun ia akan bertasydid ya wasallam. Barangkali itu hanya ya tambahan ya, bukan masuk ke dalam inti hadisnya itu sendiri. Kemudian alhamdulillah untuk hadis ke-69 saya pikir sudah memahami. Ini maksudnya jenis hadis apa Umi? Kategorinya hadis apa? Kalau dari segi maknanya ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takrir. Yang hadis keberapa Ustazah? 69. 69 hadis ya. Bukan qauli ya. Hadis fi'li ya? Iya, betul hadis fi'li ya. Karena tadi
dalam membacanya juga Umi alhamdulillah sudah memahami ya, tidak dimulai dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga bisa lihat dari artinya ya, untuk Ya. membedakan ini mana hadis qouli, hadis fi'li, meskipun memang ternyata tidak semua hadis fi'li itu adalah lafaz kana ya, seperti anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma ya. Kalau itu hadis fi'li memang jelas ada kananya. Ternyata tidak semua juga ada lafaz kana, tapi kita bisa lihat dari artinya gitu. Di sini ya hadisnya hadis fi'li. Alhamdulillah untuk hadis ke-69 insya Allah sudah mumtazah. Hadis ke-70 juga Masya Allah sudah bacaannya sesuai ya. Mulai dari urutan hadisnya, kemudian adab dalam membaca hadisnya juga, karena di sini hadis qouli diawali dengan qala Rasulullah. Hanya kalau kita mengikuti SOP dalam membaca hadis ini ya, di host khususnya tidak menggunakan kaidah tajwid. Jadi untuk waman kana kita bacanya jelas saja ya, Umi tidak perlu disamarkan waman kana gitu. Ya. Ya, jadi bacanya dibaca jelas saja sebetulnya sih, karena untuk memudahkan kita juga untuk menghafal. Kalau kita mau menghafal dengan cara menulis gitu, jadi kita lebih paham waman karena oh ya tulisannya seperti ini. Tapi Masya Allah secara keseluruhannya sudah sangat bagus ya, mumtazah. Semoga semakin mungkin hafalannya istiqomah ya. Barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Jazakallah khair. Amin wa iyyak. Masya Allah, Umi betul-betul semangat. Iya, alhamdulillah. Syukran. Untuk selanjutnya, Ukti Rifda, silakan bersiap-siap, Ukti Wasi. Ukti Rifda? Ya, baik, makasih. Ukti Rifda? Ya. Ya, silakan menyetorkan hadis berapa? 14 dan 17. 14 dan 17. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 14 bab muamalah, kemudahan dan kemurahan dalam jual beli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1934. Hadis nomor 17 bab ibadah, keutamaan wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ukti Rifda, suaranya kemute, tidak ada suaranya. Ukti Rifda, Kemute ya ininya apa suaranya. mic-nya kemute, Ukti. kedua tangan, kedua kaki bercahaya karena sisa air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 133. Ya, Masya Allah, Ukti Umi Rifda ya, afwan sebelumnya. Boleh diulang untuk hadis ke-17 karena tadi sempat ke ya, jadi saya nggak dengar untuk matan hadisnya, langsung ke artinya. Baik. Hadis nomor 17 bab ibadah, keutamaan wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati urra muhajjalina min atharil wudu'i famanistata'a minkum an yutila urwatahu falyaf'al. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan, kedua kaki bercahaya karena sisa air wudhu. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 133. Umi sebentar, afwan ya, ada tamu. Saya mau buka pintu dulu sebentar. Iya. Ya, afwan ya. Umi Rifda, alhamdulillah untuk hadis ke-14 dan 17 ya. Untuk susunan membaca hadisnya sudah benar. Kemudian adab dalam membaca hadisnya juga insya Allah sudah ditunaikan untuk qala Rasulullahnya. Pelafalan di hadis ke-14 tadi terdengarnya iza ba'a begitu. Jadi ba'a ya, penulisannya ba yang dipanjangkan. Iza ba'a wa iza ishtara wa iza qtada. Untuk hadis ke-17 insyaallah sudah muntazah. Hadis ke-17 ini termasuknya hadis apa Umi Rifda? Ya, Umi Rifda, hadis ke-17. Hadis apa? Suaranya agak-agak hilang ya? Hadis apa? Qauli. Qauli ya, Masya Allah. Qauli. Kemudian an yutila. Nah, arti dari an yutila itu apa, An yutila Paman, maka barang siapa yang mampu an yutila. Nah, mampu untuk apa? Memanjangkan An yutila itu memanjangkan ya, ghurratahu cahaya wajah. Ya, semoga semakin mungkin hafalannya Umi Rifda. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah, jazakillah khair Ustazah. Amin wa iya. Masya Allah, tabarakallah Umi Rifda. Untuk selanjutnya Ukti Wasi dengan setoran hadis 1 ya Ukti. Bersiap-siap Umi Heni Lis. Ya, silakan Ukti Wasi. Mikrofonnya belum di-on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasi murojaah hadis nomor 1 bab iman, pentingnya niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au ila mar'atin yang tibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari nomor 1. Artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor. Ya, Masya Allah, hafalannya cukup baik dan lancar ya Uhti. Sedikit tadi pada pembacaan innamal a'malu, mungkin karena di awal membaca tadi agak terputus. Jadi di sini semua perbuatan ya, karena bentuknya jamak. Jadi harus dipanjangkan. Di sini jamaknya namanya jamak taksir al-a'malu. Kemudian bin niyati juga terdengar kurang panjang ya, yaknya bin niyati terdengarnya seperti itu karena ini juga jamak karena penjelasan dari amal ya, dari perbuatan-perbuatan. Jadi niatnya itu banyak ya, bentuk jamaknya bin niyati. Kemudian kalau saya nggak salah dengar, entah tadi terputus atau bagaimana, saya terdengarnya faman kana, seharusnya kanat ya. Kalau Uhti membacanya kanat ya itu betul, tapi kalau kana kurang tepat ya. Nah, Uhti tadi bacanya apa? Kana atau kanat? Kana, yang benar itu kanat. Ya, yang betul kanat. Faman kanat hijratuhu, dan tidak perlu, sekali lagi tidak perlu digunakan kaidah tajwid ya, tidak faman kanat, tapi kita baca jelas saja faman kanat hijratuhu. Namun untuk susunan dari awal bab hadisnya, kemudian tema, kemudian adab membaca hadisnya ya, qala Rasulullah, karena di sini hadis qauli semua sudah tertunaikan dengan baik ya, hingga artinya juga Masya Allah. Insya Allah sudah bagus, semoga semakin mungkin lagi hafalannya dan semakin istiqomah. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah, Wasi, semangatnya. Untuk selanjutnya, Umi Henilis, Baik, setoran hadis 67, bersiap Uhti Heni. Silakan Umi. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama Heni 5065 Suaranya agak menyampaikan putus. hadis tentang menampakkan ya. Diulang saja. Ya, diulang silahkan. Heni, ya baik. Heni 506256 menyampaikan hadis nomor 67 bab ibadah, yaitu tentang menampakkan ketiak dan merenggangkan lengan pada saat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza shalla faroja baina yadaihi hatta yabdua bayadzu ibtoihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua lengannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari 377. Demikian Ustazah, mohon bimbingannya. Iya, baik. Afwan Umi Heni, boleh diulang untuk artinya? Tadi saya agak terputus terdengarnya dari menyebut di awal terus langsung ke akhir. Baik Afwan. Ustazah. Ya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika salat, beliau membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari 377. Demikian Ustazah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Umi Heni,
Boleh saya tanya, hadis ke-67 ini termasuknya kategori hadis apa, Umi? Hadis fi'liyah Ustazah, Iya. karena tadi menggunakan kana, tapi mungkin seperti yang saya dengar tadi di awal Ustazah, bahwa kana tidak selalu ya Ustazah fi'liyah seperti tadi di hadis nomor 69. Terima kasih ilmunya Iya. Ustazah. Ya betul. Jadi begini ya, bukan berarti karena tidak selalu menjadi tanda dari hadis fi'li. Artinya kalau ada kana, memang kemungkinan besarnya itu hadis fi'liyah ya. Tetapi tidak Baik, semua Ustazah. hadis fi'liyah itu ada kana. Baik, Sama Ustazah. halnya dengan seperti ini. Setiap hadis qauli itu pasti menggunakan qala Rasulullah SAW. Baik. Entah dia di awal matan hadisnya ya, seperti yang secara umum kita baca, misalnya qala Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin gitu ya, atau yasiru wala tu'asiru, itu di awal. Bisa juga di tengah. Ya, qala Rasulnya bisa di tengah. Biasanya itu dimulai dari pertanyaan seorang sahabat, misalnya anna rajulan, ya ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ayyul a'mali afdalu, apakah amal yang paling utama? Qala. Ya. Nah, di situ sabdanya di tengah Yang kali. ibumu itu ya Ustazah. Baik, itu kolanya di tengah ya Ustazah, yang Kolanya di berbakti tengah. pada orang tua. Siapa yang digauli ya Ustazah? Atau yang tentang iman ya, jawaban Rasulullah yang paling utama al-imanu billahi wal jihad sabili. Nah, tapi ada juga Ya, hadis jihad fisabilillah, betul. menggunakan kola ya, biasanya itu bentuknya larangan. Misalnya naha Rasulullah SAW anba isamari hatta yatiba. Jadi Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga terlihat bagusnya. Ya, itu artinya nggak semuanya hadis qauli pakai kola juga gitu. Nah, untuk ini alhamdulillah Bunda sudah memahami ya, sudah bagus hafalannya sampai akhir juga, Masya Allah. Hanya mungkin sedikit koreksi tadi pada pengucapan bayadu. Hatta ya berdua saya mendengarnya bayadu begitu. Jadi ya-nya kurang panjang ya, seharusnya bayadu ibqaihi. Baik Ustazah. Bayadu ibqaihi. Ibqaihi. Baik. Panjang bayadu. Baik Ustazah. Ya, Insya Allah untuk selebihnya sudah bagus ya, Umi. Tadi, Masya Allah baik. Semakin istiqomah, semakin mungkin hafalannya. Barakallahu fiik. Jazakillah khair Ustazah. Mentanya untuk yang naha tadi larangan itu tetap koliyah ya Ustazah. Qauliyah, tapi tidak diawali dengan qala Rasulullah, karena itu memang bentuknya larangan. Jadi kita bisa pahami kalau Rasulullah melarang itu, beliau kan mengucapkan gitu. Bisa jadi misalnya melihat kejadian sahabat gitu, ada yang menjual hasil buah-buahan misalnya ya, ada yang belum bagus hasilnya, atau belum kelihatan nanti bagus apa enggaknya udah dijual, itu nggak boleh. Nah, beliau melarang begitu, tapi tidak pakai qala Rasulullah bersabda, beliau melarang gitu ya. Baik, memakainya naha. Baik, terima kasih Ustazah untuk ilmunya. Iya, sama-sama. Barokallahu, semoga Ustazah sehat selalu. Terima kasih Uti moderator. Ya, syukran Umi, Masya Allah, semangatnya. Untuk selanjutnya, peserta terakhir ini ya, Ukti Heni. Alhamdulillah. Silakan. Syukran Ukti. Setoran hadis berapa? Ukti Heni, setoran hadis berapa? Ya Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan para ukti, para bun Umi. Hadis nomor 1 dan nomor 25 Ustazah. Oh ya, baik. Satu-satu dulu aja kali ya di reviewnya. Ya. Baik Ustazah. Heni SHA 789976, hadis nomor 1 bab iman tentang permulaan niat, pentingnya niat. Permulaan wahyu atau pentingnya niat. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi orang-orang tergantung apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kembali kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1. Mohon koreksinya Ustazah. Ya, baik, Masya Allah. Alhamdulillah, secara keseluruhan hafalannya bagus ya, dari awal babnya, kemudian tema, adab dalam baca hadisnya juga sudah ditunaikan, arti hingga nomor hadisnya ya, Masya Allah. Sedikit koreksi, wa innama likulli imri'in. Jadi penulisan itu ada tasydid pada huruf lamnya ya. Untuk membacanya wa innama likulli imri'in. Kurang ditekan sedikit, likulli imri'in. Kemudian faman ya, faman kanat bukan waman. Jadi menggunakan huruf fa ya, bukan huruf wa. Baik Ustazah. Kemudian fahijratuhu yang di akhir matannya terdengar agak dipanjangkan. Jadi tidak seperti baca Al-Qur'an ya, bukan matilah, jadi tidak usah dibaca fahijratuhu gitu, bacanya pendek saja. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Untuk arti ila ma hajara ilaihi itu artinya apa? Ukti secara perkataannya? Ila ma hajaro ilaihi, tergantung faman kanat ila, kembali kepada apa yang dia niatkan Ustazah. Iya, kemudian manawa itu artinya ila dunia yusibuha, sebentar Ustazah saya manawa, dunia yang ingin digapainya Ustazah. Kurang tepat, bukan itu yang sebelumnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, itu. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Tergantung dari dia niatkan ya Ustazah. Iya, ma nawa itu artinya apa yang ia niatkan ya. Ma itu bisa diartikan sesuatu atau apa, nawa itu yang diniatkan ya. Baik Ustazah. Silahkan ke hadis 25. Baik Ustazah, hadis nomor 25, bab muasyarah, judul mempermudah dalam pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaj walau bi khatamin min hadidin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menikahlah meskipun maharnya dari cincin dari besi. Hadis riwayat Bukhari 4753. Mohon koreksinya Ustazah. Ya, Masya Allah. Untuk hafalan ya secara keseluruhannya insya Allah sudah tidak ada koreksi. Masya Allah, hanya pelafalannya saja yang perlu diperbaiki sedikit. Tazawwaj, jadi langsung saja sini bentuk fi'il amarnya bukan tazawwaj ya, jadi tidak dibaca panjang, taknya pendek semua, di sini tidak ada yang dipanjangkan. Tazawwaj walau bi khatamin min hadidin ya, taknya pendek. Kemudian tadi wasallam juga sempat terdengar wasalam gitu ya. Jadi wasalam pendek juga semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wasallam boleh, tapi jangan dipanjangkan wasalam gitu ya, langsung ke huruf lamnya. Baik Ustazah. Ya. Semoga Jazakillah khair. Amin wa iyyak.
Iya, Masya Ustazah. Allah, Sehat sekali, tabarakallah. Ustazah. Ini hafalannya semakin banyak. Ini Syukran, Uti. Umi Mika baru masuk, mau Oh iya, ikut juga. mohon maaf. Iya, baik. Sekarang ya? Ya, Oke. surah hadis Bismillahirrahmanirrahim. berapa? Umi? Hadis 20-21. Hadis 20-21. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 20 tentang muasyarah, bencana yang lebih besar. Qala Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa'i. Ma taraktu, aku tidak meninggalkan ba'di istilahku fitnatan fitnah. Hiya adurru, yang lebih berbahaya, 'ala rijali, bagi laki-laki, minan nisa'i, daripada fitnah perempuan. Hadis riwayat Muslim nomor 4923. Hadis nomor 21 tentang imaniyat, mencintai Rasulullah sebagian dari iman. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. La yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, seorang dari kalian, hatta akuna, sehingga aku, ahabba ilaihi, lebih dicintainya, min waladihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi, dan dari manusia ajma'ina, seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 14. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Setoran hadis ke-20 dan 21 ya. Untuk susunan baca hadisnya alhamdulillah sudah benar ya, sudah bagus. Dari mulai babnya, tema, kemudian adab dalam membaca hadis qaulinya. Di hadis ke-20 ada sedikit koreksi. Pertama, di pengucapan qala Rasulullahu ya, kalau saya nggak salah dengar tadi di awal. Jadi bukan qala Rasulullahu tapi Rasulullahi, karena di situ adalah mudhof ilaih ya. Jadi bukannya dhammah tapi kasroh. Kemudian di kata al-dharru sempat terdengar al-durru. Ya, bukan al-durru tetapi al-dharru. Yaitu bencana yang lebih besar, di sini termasuknya isim tafdil ya, al-dharru. Kemudian di hadis ke-21 ada yang kurang tepat. Beberapa kali saya dengarkan, baik ketika membaca hadisnya secara menyeluruh maupun dengan arti perkata, yaitu min walidihi. Jadi bukan min waladihi juga ya. Inilah keunikannya bahasa Arab. Beda harokat akan beda arti. Jadi walid itu asal katanya artinya ayah ya, atau orang tua. Jadi yang pertama min walidihi, yang kedua baru wa waladihi. Kalau walad artinya anak, kalau walid artinya orang tua. Dan bacanya jelas saja ya, artinya dibaca jelas saja, nun sukunnya tidak perlu diidghamkan, tidak min walidihi, kita baca jelas saja min walidihi wa waladihi. Jadi yang di awal walid orang tua, yang terakhirnya walad anak ya, bukan wa waladihi dua-duanya. Nah, demikian Uhti koreksinya. Secara keseluruhannya alhamdulillah sudah baik. Semoga semakin mutkin ya hafalannya, semakin istiqomah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Masya Allah, tabarakallah Umi Mika. Mas sempat meluangkan waktunya di menit-menit terakhir. Untuk peserta, untuk kuisisnya link kuisisnya sudah ada di kolom chat. Untuk testimoninya ada di grup peserta, nanti bisa diisi setelah Zoom boleh. Mungkin ini sudah semua ya Ustazah ya. Mungkin karena Ustazah juga ada acara ya jam 11 ya Ustazah. Afwan Ukti, mau saya tanyakan Ustazah boleh ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Kalau membaca hadis kan tadi Ustazah bilang katanya tidak memakai kaidah tajwid seperti baca Quran ya, Zah. Ada beberapa misalnya di kata alimun gitu atau di kata itu tidak dibaca kayak Ramadan. Jadi kalau di hadisnya tulisannya Ramadan. Nah, kalau kita tidak baca itu yang terakhirnya itu bagaimana? Mempengaruhi arti juga ya, Zah? Maksudnya gimana nih? Barisnya yang nggak dibaca gitu? Di wakaf itu loh. Di wakaf seperti baca Quran kan misalnya kita mau wakaf gitu alimun, nah munnya nggak dibaca jadi alim gitu aja, terus atau Ramadan dibaca cuma Ramadan gitu, itu bagaimana? Ya, boleh tidak itu kalau membaca hadis? Iya, sebetulnya sih gini, jadi kaidah ya, artinya gini, kaidah membaca hadis secara khusus gitu sih sebetulnya memang tidak ada ya. Artinya hadis itu kan berbahasa Arab ya, sama dengan Al-Quran. Cuma kalau Al-Quran itu sudah jelas ada tuntunannya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa ya? Dengan cara bagaimana Rasulullah dan para sahabat membaca Al-Quran. Itu sudah ada juga ulama-ulama tajwidnya yang membahas ya, dan lain-lain. Nah, sebetulnya kalau muncul cara membaca hadis di HOTS ini, artinya ini memang kita ya dari para tim ya dengan disepakati dari pusat juga, dari tim reviewer, maksudnya mau menyamakan gitu, mau menyamakan supaya memudahkan juga dalam menghafal nih rujukannya mana cara bacanya, karena selama ini ketika membaca hadis sebelum dikasih SOP gitu diseragamkan, itu banyak yang membaca hadisnya seperti membaca Al-Quran gitu. Misalnya kayak dilagukan gitu baca Al-Quran, ada juga yang seperti itu. Atau misalnya gunahnya tuh benar-benar ditahan, inna dina yusrun walai yushaddadina, jadi seperti takut gitu nanti ini salah nih gitu, nggak menggunakan kaidah tajwid, padahal tidak seperti itu. Nah, kalau masalah arti sebenarnya itu kalau yang lebih spesifik nanti akan merubah arti ya. Biasanya sih kalau kayak panjang pendek yang memang itu kalau dalam bahasa Arab kan gini, kita gimana ya kalau mengartikan dalam bahasa Arab itu nggak bisa secara langsung serta-merta ini harusnya begini, kita emang harus tahu secara utuh nih dari ilmu sorofnya, ilmu nahunya ya, kaidah segala macamnya itu agak rumit kalau dijelaskan kayak gitu, saya juga belum begitu paham. Contoh misalnya al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa. Nah, kalau dibacanya al-bayyani bil khiyari ma lam, tidak dibaca panjang al-bayyani itu otomatis akan merubah artinya. Karena di sini dua orang yang melakukan jual beli. Nah, di situ tanda musannanya, tanda dua orang itu adalah alif dan nun, al-bayyani. Kemudian malam yatafarraqa. Kalau dibaca malam yatafarraqa itu akan kurang tepat nanti karena yatafarraqa itu domirnya domir huwa untuk satu orang. Jadi kok di sini harus dibaca panjang alifnya yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa. Ya, yatafarraqa karena memang menceritakan dua orang, kembali ke al-bayyani tadi. Tetapi kalau yang ditanyakan misalnya ila mahajaru ilaih ya, contoh tidak dibaca ilaihi, itu sih sebenarnya enggak akan berubah arti, enggak akan berubah arti kalau di situnya. Maksudnya kalau memang di akhir kita sih waktu itu kesepakatan enggak apa-apa kalau yang di akhir kata diwakafkan. Cuma kalau saya memang menyarankan dibaca aja, sebenarnya dibaca aja. Semua lengkap dibaca ketika kita ingin menghafal hadis ini dengan cara menulis gitu. Karena kalau Al-Quran, insya Allah setiap keluarga-keluarga Muslim ya, apalagi di Indonesia, insya Allah kebanyakannya punya Al-Quran. Tetapi kalau hadis, kan kita tidak semuanya punya kitab hadis. Nah, kalau yang betul-betul ingin betul-betul menghafal hadis ini dengan secara mungkin, dia akan menulis gitu. Kayak saya kadang-kadang saya suka tulis juga gitu. Jadi saya sering, misalnya saya hafal berkali-kali, ulang-ulang, saya hafal ulang-ulang gitu. Tunqul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha gitu. Saya hafalin itu betul-betul sesuai dengan huruf dan harakatnya, panjang pendeknya. Nanti saya tulis gitu di buku gitu. Karena kadang kalau di HP kan
HP ada salahnya juga ya, Iya, mungkin betul. ada errornya juga, kadang hilang atau bagaimana. Itu sih sebetulnya hanya memudahkan saja. Jadi nggak ada tuh yang namanya kriteria khusus dari cara membaca hadis versinya apa-apa gitu, nggak ada. Sebetulnya ini sebetulnya dari tim hadis aja kita untuk memudahkan, menyamaratakan gitu cara kita membacanya. Jadi memudahkan reviewer juga gitu loh. Iya. Seperti itu. Baik dah. Baik dah. Syukran Ya. jazakillah khair, insyaallah maksum. Ditambahin Ya. boleh nggak Ustazah? Ya, makanya kita sebagai reviewer kan tidak menyalahkan, tapi kita menganjurkan sebaiknya dibaca harokatnya sempurna gitu. Ya. Jadi kita nggak Ya. bilang ini salah, enggak. Jadi kita sebagai reviewer menyarankan sebaiknya, karena kita masih belajar, sebaiknya dibaca harokatnya, dibaca sempurna gitu. Jadi insya Allah mereka Seperti itu. Cuma kalau untuk penulisan panjang pendek memang kalau tulisannya panjang harus dibaca panjang ya. Kecuali kalau misalnya dia sampai dibaca kayak mad wajib gitu ya, misalnya yusyadadina gitu, jadi kayak dibaca mad wajib ya, itu nggak perlu. Jadi kita sepakat kalau untuk panjang-panjang yang seperti itu bacanya 2 harakat aja panjangnya gitu. Soalnya di sini juga ada beberapa reviewer saja, jadi bisa juga kan para reviewer memahami ya nanti kalau misalkan mereview jadi tidak salah gitu, tidak apa tidak. Itu bagus juga. Kita salah mereview gitu. Ya makanya disarankan untuk para reviewer itu ikut muhalis ya sebenarnya ya. Jadi seperti kayak ini ada kecocokan ada ini, jadi sebaiknya sih sebenarnya reviewer sendiri harus ikut muhalis gitu. Iya, jadi kalau ada beberapa hadis yang susah ya. Kalau ada beberapa hadis yang susah kita bisa langsung tanya ke ustazahnya kan ya. Iya, kalau tanya di grup kan kita mungkin agak lama proses lama ya. Tapi kalau langsung di sini kan istilahnya kita sambil menghafal, kita langsung bisa dapat review, nanti kan bertanya bisa gitu kan seperti ini. Iya, betul. Bagus banget sih Ukti dia gitu kan, Ukti Yuli sebagai reviewer bagus banget. Baik. Iya betul. Semoga ada ilmunya. Semoga dari calon reviewer berikutnya ya, Ukti Heni, nih hafalannya juga kan sudah bagus ya kan, bisa itu. Dokter Mike, kalau nggak sibuk bisa juga berbagi ilmu, Masya Allah. Ibu dokter sibuk sekali mungkin. Hai, silakan saja. Ini sudah selesai kita ya? Iya. Gimana Bunda? Boleh ditutup oleh Ustazah Kamila dulu, biar nanti setelah itu baru kuis saja kan ada keperluan ya. Jam 11. Ya saja silakan ditutup dengan doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 1 jam ya sudah berlalu, mudah-mudahan 1 jam ini mendapatkan keberkahan dari Allah ya, karena kita sudah habiskan 1 jam ini dalam kajian ilmu, kita menghafal, memutkinkan hafalan hadis kita. Semoga ini juga menjadi satu tanda bahwa kecintaan kita pada Rasulullah tidak hanya kecintaan kita pada Rasulullah, tapi juga Rasulullah mencintai dan mengakui kita sebagai umatnya. Ya, mari kita tutup kajian ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silahkan ditutup dengan kafaratul majlis. Syukran Ustazah. Mari kita tutup acara majelis yang hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustazah atas ilmunya, waktunya.
Jazakillah. Jazakallah khair Ustazah. Untuk amin. bunda-bunda silahkan. Semuanya Iya, saya udah pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustazah, para bunda, para ustazah. Terima kasih.